Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nurul Arsy dari Pendidikan Fisika ICP 2017 Universitas Negeri Makassar akan mereview jurnal. Jadi ini merupakan aspek pendahuluan. Nah, ada 4 aspek yang terdapat dalam artikel ini. Ada 2 aspek yang tidak terdapat dalam artikel ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, akan potongan dari artikel tersebut. Nah, pada warna kuning, ini merupakan paragraf pertama dari artikel. Jadi, dalam artikel ini, dia itu menjelaskan umum terlebih dahulu mengenai masalahnya. Di sini, pertamanya dia itu membicarakan tentang quality of data. Kemudian yang berhubungan dengan interpretasi data, dan pada bagian akhir dia lalu membahas tentang bagaimana hubungannya itu data dengan jumlah desimal dari data tersebut yang merupakan topik dari artikel ini. Kemudian yang warna biru merupakan alasan rasional yang berdasarkan fenomena atau fakta yang membuat penelitian ini menarik. Nah, di sini kata-kata awalnya biasanya itu report melaporkan bahwa most high school students are friendly, bla 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 bla. Jadi kemudian yang selanjutnya itu yang warna ungu, dia juga merupakan alasan kenapa penelitian itu menarik, sekaligus menjelaskan mengenai gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Give the fact that students have difficulty in dealing with uncertainties and at same time construct intuitive knowledge. Jadi ada masalahnya student atau siswa, yaitu kesulitan dalam menentukan ketidakpastian dari sebuah data. Kemudian yang warna hijau, dia ini menjelaskan tentang lebih ke masalahnya itu. Pentingnya masalah itu diteliti. Sekaligus dia itu kayak pertanyaan dari penelitian itu. Dan ini yang warna abu-abu itu juga kayak penekanan kenapa penelitian itu, masalah itu perlu diteliti. Ini merupakan aspek dari review literatur atau kajian pustaka. Jadi hanya ada satu aspek yang tidak ada dalam artikel ini, yaitu artikel ini tidak menjelaskan penelitian secara nasional, regional, maupun internasional. Jadi penelitian ini hanya menjelaskan secara regionalnya saja, tidak secara internasional maupun nasional. Nah, ini merupakan potongan dari kajian teori. Sebelumnya, kajian teori dalam artikel ini bergabung dengan introduction-nya atau pendahuluannya.
Jadi tidak ada poin khusus yang menjelaskan tentang kajian teorinya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dari dua paragraf ini dapat kita lihat bahwa artikel ini menjelaskan secara sistematis variabel-variabel dari artikel ini. Jadi yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana kualitas dari data. Kemudian ke bawah-bawah yaitu menjelaskan mengenai yang paragraf 2 yaitu mengenai lebih ke bagaimana permasalahannya itu siswa. Jadi ada dibilang di sini, however, students often experience difficult in judging the quality of the data. Jadi siswa itu susah dalam mengetahui bagaimana kualitas dari data itu. Nah, begitu seterusnya sampai tadi terakhir bagaimana nah selanjutnya ini yang warna kuning yaitu menjelaskan ketidakpastian dari pengukuran sampai di paragraf yang di bawahnya yaitu lebih ke topiknya nih, yaitu pentingnya berapa angka bilangan desimal. Apakah mempengaruhi kualitas dari pengukuran atau kualitas data atau tidak. Kemudian dapat kita lihat sebelumnya bahwa dari satu aspek yaitu menjelaskan per paragraf. Kemudian dari aspeknya lebih dikaji di bagian tengah dari paragraf, atau dia menjelaskan dengan detail namun tidak bertele-tele dalam menjelaskan. Kemudian aspek yang ketiga, jelas bahwa pada dari awal sampainya akhir, paragraf akhir dia itu menjelaskan tentang data, measurement data. Jadi dia berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan di paragraf terakhir baru dia menjelaskan tentang decimal places. Kemudian aspek yang keempat, artikel ini sesuai dengan bidang dari peneliti itu sendiri, yaitu Department of Physics. Jadi data yang dia kaji di sini yaitu data yang diambil dari eksperimen fisika. Ketidakpastian dan lain-lain. Kemudian aspek yang kelima, artikel ini dapat dilihat bahwa ada nomor 16 yang warna abu-abu ataupun 13, 16 sampai 18, 19, 20 itu merupakan catatan kaki atau sitasi. Jadi artikel ini memberikan penghargaan dengan cara menyebutkan sumber dari yang ia kutip dan tidak berbentuk plagiat. Jadi kalau misalnya kita klik
nomornya, yaitu akan terkonek ke referensinya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu dia di artikel ini mengembangkan argumentasi yang kuat dan saling berkaitan. Nah, kita lihat dari paragraf awal, kemudian paragraf selanjutnya, dan paragraf selanjutnya lagi dari kualitas data, kemudian data itu sendiri, kemudian data dari hasil pengukuran, kemudian ketidakpastiannya, itu semua saling berkaitan dan dia itu mengembangkan argumentasi dengan kuat secara rasional. Nah, kekurangan dari artikel ini tidak terdapat tidak menjelaskan konteks penelitian secara nasional maupun internasional. Kemudian tidak. Nah, jadi artikel ini juga terdapat benang merah dari satu bab dengan bab selanjutnya. Jadi ada benang merahnya, dan itu yang saya tandai warna kuning. Nah, ini merupakan aspek dari metode penelitian. Jadi ada 6 aspek dan hanya satu aspek yang tidak ada. Nah, yaitu perlakuan sebelum dan setelah dilakukannya penelitian atau studi. Ini merupakan metode dari artikel ini. Jadi artikel ini hanya tidak ada perlakuan sebelumnya, tapi hanya dia mengambil data dari peserta didik. Jadi experiment was done during normal 40 minutes physics class. Jadi dia itu mengambil data hanya 40 menit di kelas fisika. Setelah itu baru dia analisis datanya. Nah, pada warna kuning merupakan objek dari penelitian ini. Kemudian warna hijau merupakan tempat, yaitu di SMA Germany, in Germany. Kemudian yang di bawahnya lagi ada waktu eksperimen. Jadi hanya disebutkan bahwa eksperimen ini selesai dalam waktu normalnya 45 menit, namun tidak ada waktu secara khusus, misalnya tanggalnya dan lain sebagainya. Kemudian warna biru merupakan bagaimana eksperimen ini, kayak penjelasan umum mengenai eksperimen ini, cara pengambilan datanya, kemudian dijelaskan di bagian B. Merupakan cara pengambilan datanya lebih lanjut lagi. Jadi ada di sini bilang free fall dan launch. Jadi ini merupakan data yang akan diambil oleh peserta didik. Nah, setelah pengambilan data ada lagi yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi
partisipan akan ditanya bagaimana caranya, strateginya untuk membandingkan dua data yang diambil, dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini. Nah, setelah itu di sini lanjutan lagi. Dalam artikel ini juga dia mengkaji alasan dan justifikasinya partisipan. Kemudian dia lanjut di sini, yang diagram itu secara umum bagaimana caranya menganalisis datanya nanti. Ada NM, ada NN, dan sebagainya. Kemudian aspek dari hasil. Nah, ada 4 aspek yang dikaji dalam hasil. Nah, apa itu? Ini merupakan hasil dari artikel ini. Nah, jadi hasil ini dapat dilihat bahwa ada di sini CC, CF, FC, dan lain-lain yang sesuai dengan metode. Jadi di sini dia re-evaluation dulu terhadap hipotesisnya. Nah, bagian B merupakan hasil bagaimana partisipan itu menganalisis. Kemudian bagaimana partisipan juga membedakan data yang diambil. Bagian D merupakan justifikasi dari partisipan. Jadi ini sesuai dengan metode yang tadi dijelaskan. Kemudian menurut saya hasilnya di sini tidak terlalu mudah untuk dibaca. Namun ada juga mudahnya karena tidak terlalu panjang, namun lebih ke arah mudah. Seperti dia tidak terlalu panjang, kemudian dia disajikan dalam bentuk tabel. Namun saya masih merasa bahwa banyak data yang disajikan dan data-data kuantitatif itu masih ada yang dinarasikan. Nah, penelitian ini jelas menunjukkan hasil yang baru atau belum pernah dipublikasikan. Kemudian, aspek dari pembahasan. Jadi, ada 5 aspek dari pembahasan, namun hanya 2 aspek yang ada. Jadi, ini merupakan pembahasan dari artikel tersebut, namun tidak semuanya. Jadi dapat dilihat yang warna kuning merupakan jawaban dari penelitian. Kemudian, namun di artikel ini tidak dibahas apakah hasil diharapkan atau tidak. Namun, saya lihat bahwa semua hasil di diskusi ini diharapkan oleh peneliti atau sesuai dengan masalahnya.
Kemudian dalam artikel ini tidak menjelaskan dari spesifik ke umum, namun saya lihat bahwa dari paragraf pertama dia menjelaskan pertanyaan penelitian pertama, kemudian paragraf kedua seperti itu, dan paragraf ketiga juga seperti itu, kayak pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua, kemudian pertanyaan ketiga dapat dilihat di warna kuning. Kemudian tidak ada masalah atau kekurangan yang dihadapi selama penelitian. Namun dalam diskusi ini peneliti itu menafsirkan dan menjelaskan dengan baik hasil yang diperoleh dan membandingkannya dengan teori. Ini merupakan aspek dari kesimpulan. Jadi ada 5 aspek dan 2 aspek yang tidak ada. Jadi 2 aspeknya itu tidak terdapat temuan yang ditekankan, kemudian tidak memberikan gambaran singkat dan jelas. Jadi ini merupakan kesimpulan. Jadi di artikel ini tidak terdapat kesimpulan secara khusus atau bab kesimpulan secara khusus, poin kesimpulan secara khusus, namun hanya ada diskusi kemudian langsung ke implikasi untuk guru. Jadi saya rasa kesimpulannya itu juga termaksud di bagian ini. Jadi di bagian ini pada yang warna kuning jelas bahwa dia menjawab dari pertanyaan penelitian yang pertama. Kemudian tidak ada penekanan secara khusus temuan yang didapatkan, namun di sini jelas lebih ke implikasinya untuk teacher bagaimana nantinya. Kemudian dia dalam artikel ini memberikan klaim paling umum. Nah, bisa dilihat juga pada paragraf yang awal-awal klaim umumnya, namun tidak menjelaskan secara singkat dan jelas. Namun saya lihat di sini sangat panjang dan tidak mengulangi argumen yang dibuat dalam hasil dan diskusi. Ini merupakan aspek dari referensi. Nah, jadi dalam referensi ini, ya saya rasa referensinya itu tidak update. Di sini bahwa dapat dilihat di sini, dia itu artikel ini menggunakan referensi 2008, 2007, 1983 dan sebagainya. Jarang sekali yang paling tahunnya terbaru itu 2016. Sedangkan artikel ini terbit tahun 2019. Nah, artikel ini juga sesuai dengan format atau gaya referensi yang dirujuk. Kemudian menggunakan referensi yang terpercaya. Jadi kebanyakan di sini itu menggunakan proceeding artikel, di mana tidak ada yang saya temukan web ataupun koran dan lain-lain.
Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton review jurnal saya, dan jangan lupa untuk tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.